Shalom, selamat bertemu kembali kepada kelompok ikhlas ya. Meskipun kita bertemu dalam bentuk rekaman, namun saya percaya kita sentiasa bersama di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum memulakan kebaktian kita malam ini. Tuhan, Bapa kami di syurga, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Meskipun ya Tuhan, kami bertemu dalam bentuk rekaman, namun ya Tuhan, kami percaya Kau sentiasa bersama dengan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulakan kebaktian kami malam ini. Mohon Engkau Tuhan, Kau campur tangan dari awal dari permulaan, pertengahan hingga selesai kebaktian kami. Mohon Roh Kudus Engkau terus menyertai, memimpin kami semua Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, hingga saya Tuhan diserahkan dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian, bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Oh, haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, puji Dia. Oke, seterusnya kita akan terus memuji, mengangkatkan lagu pujian atau segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Hei, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu penyembahan, yaitu Tuhan ku berikan semuanya. Kita hayati lagu ini bersama. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengenal detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama denganmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengenal detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama denganmu. Ku tak ingin jauh darimu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku seumur hidupku. Ku tak ingin jauh darimu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku seumur hidupku. Biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku seumur hidupku. Biarkanlah roh-Mu tinggal di dalamku seumur hidupku, seumur hidupku. Tuhan, Bapa kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada sentiasa bersama dengan kami Tuhan, masa kami senang maupun susah ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, dan Kau berkati kami semua Tuhan. Kau persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk mempelajari firman. Terima kasih Tuhan atas kesempatan
dan kebaikan yang Engkau berikan, Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan segala kebaikan. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, selamat malam semua keluarga besar kelompok Eklesia Kem Batu 5. Harapan saya agar semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat pada malam hari ini, dan bersyukur kita dapat bersama di dalam kebaktian kelompok sel pada malam hari ini. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus buat kebaikan dan juga kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu juga Tuhan yang terus mengalir dan tercurah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar ini kami akan belajar dari firman-Mu. Kami mau berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin, menyertai kami, agar dari mula hingga selesainya pembacaan ini dan perkongsian ini kami dapat menikmati berkat untuk kekuatan bagi kehidupan rohani kami dan mendewasakan serta mematangkan iman kami di dalam Kristus. Dan terima kasih juga Bapa karena kesempatan yang Tuhan berikan kami dapat belajar bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau kawali masa dan tempat ini. Saya sendiri Tuhan yang akan membawa renungan atau perkongsian firman pada malam hari ini, agar semuanya dalam pimpinan dan juga penyertaan Roh Kudus Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada malam ini saya mau mengongsikan satu tema yang akan saya bawa, yaitu kita milik Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar memahami bahwa ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, itu berarti manusia adalah milik Allah sepenuhnya, seutuhnya. Sekalipun di dalam proses penciptaan itulah Allah juga memberikan kehendak bebas kepada manusia. Namun ternyata manusia salah mempergunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah. Artinya kehendak bebas itu dipergunakan untuk menuruti rayuan kuasa kegelapan atau iblis yang saat itu berusaha menipu manusia, sehingga manusia pada akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan disitulah manusia jatuh di dalam dosa, saudaraku. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita melihat Roma pasal 3 ayat 23, firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudaraku, kalau kita mau urut rentetan peristiwanya, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya kita itu tidak memiliki diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika sejak semula manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia pun menjadi milik iblis
Jadi, manusia sejak semula tidak pernah memiliki dirinya sendiri. Saudara, dalam kepemilikan iblis inilah manusia hidup menuruti keinginan sendiri, hidup menuruti hawa nafsu diri yang penuh dengan keinginan daging, hawa nafsu duniawi, dan selalu berusaha untuk memuaskan diri dengan berbagai kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Dengan kata lain, kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh kuasa kegelapan atau iblis saat ini. Tetapi manusia pada umumnya tidak pernah menyadari akan hal ini, saudaraku. Bahkan semakin hari manusia semakin tenggelam dalam kenikmatan hidup dunia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Sebab kalau kita tidak menyadari akan hal ini, sebenarnya iblis sedang berusaha menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Orang percaya harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Kenapa demikian? Karena sebenarnya iblis tahu kalau sudah tiba waktunya, waktu penghakiman itu tiba, maka iblis akan menerima hukuman atau terbuang ke dalam api neraka yang telah tersedia untuk iblis dan para malaikat pengikutnya. Disinilah orang percaya harus menyadari akan hal itu. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia ciptaannya. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau sekarang kita masih mau hidup menikmati dunia ini, menikmati semua tawaran dunia yang sebenarnya itu ditawarkan oleh kuasa kegelapan, itu berarti kita telah menyerahkan diri kita kepada kuasa kegelapan, atau kita menyerahkan diri kita menjadi sekutunya iblis. Dan ketika ada di hadapan pengadilan Tuhan, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal bersama-sama dengan iblis dan para malaikatnya. Saudara, sekarang di dalam Kristus Yesus kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga, di mana di dalam Kristuslah kita ditebus lewat korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, jika tidak ada penebusan, maka manusia hanya menunggu waktu untuk dibuang ke dalam api neraka bersama dengan iblis. Tetapi karena ada penebusan, saudaraku, kita menjadi orang-orang yang kembali dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya di hadapan Allah Bapa di sorga kita dipandang benar, sekalipun saat ini kita belum benar-benar benar. Itulah kenapa kita harus berjuang setiap hari untuk terus mengalami pembaharuan dari hari lepas hari, di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku, di dalam gerak pikiran. Semuanya itu harus terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Tujuannya itu cuma satu, supaya manusia batinnya kita ini semakin hari semakin dimurnikan, saudaraku. Ketika hidup kita terus berubah dari hari ke hari, kita terus berjuang untuk itu, untuk mengalami perubahan, pada akhirnya akan membuat kita semakin hari semakin terlihat serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Inilah tujuan hidup sebagai orang percaya. Tetapi sayangnya, saudaraku, selama ini kita sudah terlanjur lama dididik oleh cara hidup dunia.
Sehingga cara hidup kita menunjukkan bahwa kita merasa begitu memiliki diri kita sendiri. Kita tidak pernah merasa bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Kita hidup suka-suka kita sendiri, mau-maunya kita sendiri. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 11. Firman Tuhan katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara perhatikan itu. Jadi di sini kita harus mengerti, saudaraku, bahwa ketika kita ditebus ya oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya hidup kita kembali kepada Allah. Jadi kepemilikan kehidupan kita berpindah lagi dari tangan kuasa kegelapan kembali direbut. Karena penebusan itu kita kembali menjadi milik Allah. Nah, ketika kita kembali menjadi milik Allah, seharusnya kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, sama seperti ketika kita masih menjadi milik iblis. Hidup suka-suka sendiri, penuh dengan hawa nafsu diri dan keinginan daging. Ketika kita kembali menjadi milik Allah, dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita masih hidup saat ini, kita harus melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipercayakan oleh Allah. Oleh sebab itu, kalau kita hidup saat ini, maka kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Dan jangan lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri yang masih penuh dengan hawa nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging. Itu sudah tidak boleh lagi, saudaraku. Nah, saudara, mengerti akan kebenaran ini, seharusnya sebagai orang percaya, kita harus benar-benar bertanggung jawab atas hidup yang dipercayakan Allah kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang Tuhan mau itu, kehidupan kita di dunia ini kan hanya sementara, bukan kehidupan yang lama. Firman Tuhan katakan hanya 70 sampai 80 tahun, saudaraku. Saudara, kalau kita masih mau hidup mengikuti keinginan diri sendiri, itu artinya kita masih menjalani roda kehidupan kita sendiri. Kita tidak tunduk dalam pemerintahan Allah. Dan inilah yang paling berbahaya bagi kehidupan kita. Kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat kita harus menyadari akan hal ini. Kenapa? Karena Allah tidak mau dipermainkan. Jadi kalau kita sudah dipercayakan hidup oleh Allah, maka kita harus hidup menurut kehendak Allah. Galatia pasal 6 ayat 7 firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau saat ini yang kita tabur adalah hidup terus-menerus di dalam daging, maka yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kita harus sadar sebelum terlambat. Sadarlah sekarang bahwa kita ini milik Allah. Ya, kita ini milik Allah. Lalu kita belajar untuk hidup terus-menerus dalam kebenaran, dalam kesucian, dalam kekudusan Allah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Baiklah saudaraku, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari sungguh ya Tuhan bahwa selama ini cara hidup kami masih salah, masih belum tepat. Kami masih sering mengikuti hawa nafsu diri kami. Kami masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Ampunilah kami ya Allah. Kuduskanlah kami ya Bapa di sorga. Baharuilah hati dan pikiran kami, lalu Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami kepada segala kebenaran. Ya Bapa, saat ini pun hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu
Di dalam segala keadaan hidup mereka, Bapa melihat bahwa ada begitu banyak pergumulan hidup dari anak-anak-Mu. Mereka bergumul untuk masalah-masalah rumah tangga yang ada di ambang perceraian atau dalam keretakan kehidupan rumah tangga. Mereka yang bergumul untuk masalah ekonomi, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, anak-anak-Mu yang bergumul Tuhan ketika mereka berada di balik lembaga pemasyarakatan dan mereka mau benar-benar bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa melihat sampai di kedalaman hati mereka, dan kiranya Bapa membelas kasihani anak-anak-Mu. Bapa menjawab pergumulan mereka sesuai dengan kehendak Bapa sendiri, bukan karena kehendak hamba sebagai manusia, ya Allahku. Lalu pada akhirnya, ketika kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami saat ini, kekal hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Segala berkat dari Bapa di sorga kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, shalom semua. Doa keluarga daripada keluarga Ju, doakan kesihatan saya, anak, suami dan keluarga di kampung. Doakan pekerjaan suami, pekerjaan family saya juga di kampung, bapa saya yang bekerja, mak saya, dengan yang masa depan anak tu juga kan. Kita doakan semua anak kita lah berjaya untuk masa depan diorang. Yang bersekolah tu mungkin minggu depan dah sekolah kan, minggu depan 1 hari bulan dah mula sekolah. Kita doakan anak-anak kita dijauhi daripada penyakit yang sekarang ni berjangkit ni. Kita percaya kepada Tuhan, jangan kita takut dengan kata-kata orang. Walaupun penyakit ni, kita tahu kan penyakit ni macam mana, tapi kita berserah pada Tuhan juga. Kita percayakan Tuhan juga. Kalau kita percaya ke Tuhan, kita yakin mesti Tuhan akan menjaga kita kan. Last sekali doakan keluarga saya di kampung lah, beri diorang kesihatan juga, jauhkan diorang daripada penyakit yang sekarang ni. Tak kira mereka masa mereka di pasar, masa mereka di kebun, masa mereka di rumah, tolong Tuhan jaga mereka juga walaupun berjauhan daripada kita di sini. Terima kasih.